pribadi kita dari kita bangun sampai nggak usah kita hitung dulu itu. Melek kita, kebangun kita, dari bermesra-mesranya kita dengan tidur, yang mana itu adalah saudara kematian. Meleknya kita saja udah cukup, kemudian sebuah menjadi sebuah rezeki yang sangat besar untuk kita syukur. Maka banyak-banyak kita melapaskan apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Itu seringan-ringannya syukur. Separipurnanya syukur kita kepada Allah, maka kita perbanyak kemudian taat, kurang-kurangi maksiat. Ketaatan kita bagian daripada syukur, kemaksiatan kita bagian daripada kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala in syakartum lazidannakum. Kita pengen sekali apa-apa yang baik dalam hidup kita ditambah, betul enggak? Ya udah ada Allah kasih kuncinya, syukur. Ya kan? Alhamdulillah. Selanjutnya selalu berikan salam kepada baginda Rasulullah SAW. Semoga apa yang kita lakukan setiap detiknya dalam kehidupan kita ini Allah hitung kemudian sebagai bukti ittiba kita kepada baginda Rasulullah SAW. Sehingga ketika nanti di hari kemudian yang sangat kita harapkan banyak pertolongan, maka hadirlah kemudian syafaat baginda Rasulullah SAW kepada kita, bagian dari pertolongan yang kita dapatkan sehingga kita bisa sama-sama lagi di surga. Amin. Amin. Baik, ayah bunda semua yang di Zoom juga ya, hari ini pagi ini kita lanjutkan kajian subuh bahagia kita. Temanya hari ini apa, Bu? Menuju Ramadan lebih baik. Masya Allah. Berapa hari lagi Ramadan tuh? Terjadi perbedaan masa. Berapa hari lagi? Oh, yakin 45. Ini nampak kali nggak ngikuti Instagram saya, pantesan. Di Instagram saya kan ada countdownnya. Saya mau tengok dulu. 43 kalau nggak salah. 44. Nah, 44 hari lagi. Berarti sudah di pertengahan bulan Rajab kita nih. Bentar lagi masuk Sya'ban. Ya kan? Apa tadi judulnya? Ramadan yang lebih baik. Pertanyaan saya, emang Ibu udah ngukur Ramadan Ibu tahun lalu gimana? Tahu dari mana apa tahun ini lebih baik? Tahun lalu berapa tinggal puasanya? Ada yang bolong? Nah, tahun lalu sering sholat di rumah atau di masjid? Di masjid. Kalau tidak memang di masjid ya. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Orang saya tanya jemaahku, berapa kali sehari sekarang sholat? Wah, kita sekarang sholat 6 kali sehari. Bid'ah itu nggak ada 5 kali, mulai 6 kali yang apa tuh taraweh. Masya Allah. Jadi tarawehnya bukan hari pertama, hari kedua Ramadan aja ya. Hari pertama sampai hari. Nah, menuju Ramadan lebih baik. Agar menuju Ramadan lebih baik, maka Rasulullah SAW sudah berpesan sama kita. Dalam sebuah hadis doanya Rasulullah SAW kepada Allah apa tuh? Ya Allah, barikna fi Rajab wa ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, wa ballighna, dan sampaikan kami kepada Ramadan. Kalau di Rajab dan Sya'ban, Rasul doanya minta diberkahi. Apa itu kemudian definisi berkah? Kok Rasul mintanya diberkahi, barikna fi Rajab, fi Rajab wa Sya'ban. Apa arti berkah? Apa? Ziyadatul khair. Berkah itu artinya bertambahnya kebaikan. Doanya Rasul itu, ya Allah, tambahlah kebaikan kepada kami di bulan Rajab dan Sya'ban. Artinya, ya Allah, jadikanlah kami menjadi hamba yang lebih baik, tambah baik di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban. Wa balighna Ramadan, dan sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Ulama mengatakan bahwasanya bulan Rajab dan bulan Rajab itu bulannya menanam, Bu. Bulan apa? Bulan menanam. Bulan Sya'ban itu bulan menyiram. Bulan Ramadan bulan memanen. Pertanyaannya berarti yang bakal panen di bulan Ramadan itu mereka-mereka yang menyiram di bulan Sya'ban dan menanam di bulan Rajab. Ibu pengen, kemudian Bapak pengen, kita semua pengen Ramadan ini lebih baik. Berarti lebih pengen hasil panennya lebih baik.
Lebih baik. Tapi kalau kita nggak ikut panen di bulan Ramadan, gimana kira-kira? Karena kita nggak ikut menyiram di bulan Saban, nggak ikut menanam di bulan Rajab. Artinya apa yang mau disiram, apa yang ditanam di bulan Rajab? Maka yang mau ditanam di bulan Rajab, yang bakal disiram di bulan Syaban, yang akan kita panen di bulan Ramadan adalah apa? Kebiasaan baik. Sholatnya dirapihin mulai. Sholatnya dirapihin mulai. Biar nanti di bulan Ramadan nggak berat sholatnya. Karena di bulan Ramadan pahalanya 10 kali lipat. Sedekahnya mulai yang berat tadi tangan kanan tuh berat banget, macam punya berapa kilo itu gelang ya kan, keluar dari kantongnya ya kan? Yang terus itu 2000-an, apalagi yang 100-an nempel mulai ya kan, dilatih. Kenapa? Karena nanti di Ramadan biar makin ringan bersedekah. Betul nih? Makanya pada salafus soleh itu Ibnu Sirin rahimahullah, salah seorang ulama dan juga sekaligus pedagang, pebisnis, 2 bulan sebelum Ramadan tiba, Ibnu Sirin itu udah tutup toko, Buat apa? Buat siap-siap menyambut Ramadan. Kalau kita hari ini 2 bulan menuju Ramadan, yang tadinya nggak punya toko buka toko. Kenapa? Karena Ramadan katanya lagi rame-ramenya tuh, coba. Apa nak terbalik dunia ini? Hah? Udah lah nih? Maka biar kita beruntung udah dikasih sama baginda Rasulullah SAW dulunya. Tambahlah kebaikan di bulan Rajab dan di bulan Syaban. Pak, Bu, demi Allah saya jamin mereka yang di bulan Rajab dan di bulan Syaban tidak berupaya menambah amal-amal baik, kebiasaan-kebiasaan baik, memaksakan diri untuk berbuat baik, membiasakan diri untuk melakukan kebaikan-kebaikan, mustahil Ramadannya lebih baik. Bahkan mustahil Ramadannya kemudian menjadi Ramadan yang beruntung. Kok berani-berani yang menjamin ABB? Lah, bukan saya menjamin, Rasul yang menjamin. Karena Rasul sampai berdoa seperti itu, berarti penting nggak? Kalau saya yang berdoa berarti belum tentu penting, sampailah saya. Tapi kalau sampai Rasulullah SAW yang berdoa, penting nggak kira-kira? Karena 2 warisan baginda Rasulullah SAW kepada kita, Al-Quran dan Sunnah. Kalau kata Rasul kita berpegang kepada kedua ini, lan tadillu abada, tak akan pernah sesat selama-lamanya. Nah, makanya warisan kita yang jaminannya nggak pernah sesat selama-lamanya. Maka orang-orang yang banyak sesat di bulan Ramadan, orang-orang yang kemudian tidak mengamalkan kemudian sunnah baginda Rasulullah SAW. Perbanyaklah puasa. Makanya saya di pondok biasanya di masjid-masjid bulanan, santri-santri, karyawan-karyawan SPA kita menyebutnya, santri penerima amanah, Senin Kamis tuh wajib puasa sunnah. Ada yang bilang saya, oh bid'ah itu, masa puasa sunnah diwajibkan? Serah kaulah, saya bilang, ya kan? Banyak berisik, ya kan? Diajak puasa nggak mau, maka saya bilang saya wajibkan puasa sunnah semuanya. Kalau dulu nggak terlalu bawel saya, ada kadang-kadang masih nyolong makan Senin siang, ya kan? Yang lain langsung ke kantor habis sholat, tentunya dia lagi makan, ya kan? Pas ditanya yang akhwat, kamu nggak puasa? Lagi halangan ya? Ternyata nanti sholat asarnya dia sholat. Maksudnya puasanya lagi berhalangan, bukan sholat. Itu tak saya bawelin, oh ya udah. Tapi di bulan Rajab, di bulan Syaban nih, betul-betul tak ada cerita puasa. Kalau perlu puasa Daud, kalau perlu ayam mulbit. Kenapa? Karena kita harus tambah banyak kebaikan. Harus tambah banyak kebaikan, makin gaspol justru. Karena begitulah kemudian tuntunannya dari baginda Rasulullah SAW. Bukan ajaran bebet ini nyampaikan saja, bebet ini meneruskan saja apa yang sudah ditetapkan lebih kurang 15 abad yang lalu oleh baginda Rasulullah. Jadi kalau emang betul kita mau jumpa dengan Ramadan dalam kondisi berseri-seri dan kemudian berakhir di Ramadan nanti dengan kondisi beruntung, betul-betul Idul Fitri, kembali kemudian kepada fitrahnya kita, kembali kepada manusia yang kemudian yang tak berdosa, diampunkan segala dosanya, maka kuncinya itu bukan dari 1 Ramadan.
Ramadan, apalagi mulai dari malam tarawih pertama, atau diundur lagi sama dia mulai dari sahur pertama. Bukan, mulainya itu mulai dari bulan Rajab sama bulan Sya'ban. Kalau di Rajab Sya'ban kita slow baik, santai-santai aja, tak ada masalah, macam tak ada yang akan datang, maka percuma, mustahil kita akan mendapatkan kemuliaan dan keberkahan Ramadan. Katanya kan Ramadan itu tamu yang agung, betul nggak? Betul ya. Kita kemarin di MBK bakal kedatangan tamu dari Masjid Rotul Jannah. Ulama dari kami sudah siap-siap, babat lagi rumputnya yang udah panjang, rumput-rumput yang udah jumawa, padahal belum terlalu panjang, dibabat habis, ya kan? Nah, tenda-tenda dibersihkan, semuanya pokoknya bersoleh, dirapikan dan seterusnya. Kenapa? Mau ada tamu. Begitulah seharusnya kita kemudian mau menyambut tamu. Nah ini katanya tamu agung bulan suci Ramadan cuma 1 bulan dalam setahun. Masa biasa-biasa aja? Maka berarti kita tidak serius untuk mendatangi bulan Ramadan atau didatangi oleh bulan Ramadan. Itulah kembali makanya yang dipanggil memang bulan suci Ramadan itu bukan umat muslim. Bukan umat muslim kan yang dipanggil sama Allah untuk melaksanakan bulan suci Ramadan itu. Umat muslim mau enggak? Yang dipanggil sama Allah untuk yuk nikmati ini bulan suci Ramadan yang aku kasih, kata Allah tuh. Umat muslim bukan yang dipanggil tuh. Bukan umat muslim, umat mukmin. Tak cukup sekedar Islam, tak cukup sekedar Islam. Kan jelas ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi tak cukup berislam, tak cukup berislam, harus kemudian naik level menjadi beriman. Nah mereka yang beriman tuh mereka yang kemudian meyakini, mengimani apa yang ada dalam Al-Quran, apa yang ada dalam kemudian hadis baginda Rasulullah SAW. Ketika mereka mengimani, oh berarti persiapannya mulai dari Rajab, mulai dari Sya'ban. Karena dia beriman, dia siapkan. Kalau tidak cukup berislam, maka Allah naikkan level panggilannya memang. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka berkali-kali saya sampaikan, saya itu takkan pernah, tidak mau saya capek-capek sweeping di bulan suci Ramadan. Ada orang nyuri-nyuri makan di warteg, di nasi padang, serahlah, makan-makanlah. Kenapa? Satu kesimpulan saya, oh berarti dia Islam, bukan dia yang dipanggil sama Allah. Dan karena memang spesial, karena memang Ramadan itu eksklusif, karena Ramadan itu begitu banyak di situ keberkahan, begitu banyak di situ kebaikan, ampunan, rahmat, keberkahan itu berlimpah ruah di bulan suci Ramadan. Karena ini spesial, maka orang-orang spesial yang mampu untuk mendapatkannya. Kalau yang tidak spesial orangnya memang tidak diajak sama Allah, ya kan? Maka bulan suci Ramadan itu kita fokus kemudian untuk menjadikan diri kita betul-betul bagian dari orang-orang yang spesial. Maka kalau saya lihat orang-orang yang masih buka warung, yang masih makan ya, nggak malu apa yang merokok, makan, minum, padahal dia Islam yang makan. Jangan sampai saya daerahnya. Karena Islam cukup Islam saja tidak cukup untuk kemudian bisa menikmati bulan suci. Maka kita biar masuk rombongan dari orang-orang beriman, kita maksimalkan di bulan Sya'ban, di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Rajab tinggal separuh lagi loh, nggak nyampe separuh lagi pun, sekitar 10 hari lagi nya bulan Rajab tuh. Maka manfaatkan ini untuk menanam kebaikan, tanam kemudian fondasi kebaikan, kebiasaan baik mulai ditanam. Ya qiyamul lail, jangan cuma karena kajian subuh pagi yang baru tahajud. Pun ada sebagian udah di sini juga tahajud, nyampe masjid-masjid duduk. Saya enggak, saya wa minal laili fatahajjad bi nafilatan laka asa wa asa rabbuka maqama. Kalau tahajud kata Allah, dibangunkan sama Allah, kemudian dalam kondisi makomnya itu makom yang mahmudah, kondisinya posisi yang mulia. Kalau kita lanjutkan kemudian ayatnya, maka Allah akan kasih kemudian jalan keluar yang banyak, dan akan Allah kasih kemudian sultanan
kasiro, pertolongan yang besar terhadap semua masalah. Itu tahajudnya. Jadi yang tahajud tadi malam udah dapatkan keberuntungan seperti itu. Terus tadi qobliyah subuh kan tadi? Nah, yang mana 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia seisinya. Beruntung nggak? Beruntung. Terus tadi setelah sholat subuh kita kajian, ngaji, majlis sampai nanti selesai. Insya Allah jam 6 lebih kurang kita sholat syuruk. Apa janjinya? Bagi mereka kemudian sholat subuh berjamaah di masjid, lantas kemudian tidak meninggalkan masjid, justru bermajlis, beritikaf, membahas kemudian Al-Quran dan Sunnah, sampai tiba waktu syuruk lantas dia sholat 2 rakaat, maka pahalanya bagi para umroh dan haji, yang mana pahalanya itu taman kata Rasul. Apa nih? Taman ya, bukan taman. Taman itu apa? Sempurna. Maka dapat kita pahala haji dan umroh tanpa mengeluarkan duit ataupun ngurus visa, apalagi bikin paspor. Dapat pahala umroh dan pahala haji. Beruntung nggak kira-kira? Makanya kata para salafus soleh, nasib seorang mukmin itu dilihat dari kemudian 1 jam setelah subuh. Nasib seorang mukmin hari itu akan terlihat dari kemudian di mana dan ngapain dia 1 jam setelah subuh. Apakah dia kembali mengorok, atau dia nyari majlis, atau dia minimal kemudian beritikaf kalau tak ada majlis di masjidnya. Ya kan? Karena begitu banyak keberuntungan di hari di waktu subuh. Maka salah satu kebiasaan kita kajian subuh bahagia. Kalau di Masjid Muslim kajian 1 doa setiap Senin sampai kemudian Jumat wajib. Ya. Kenapa? Karena tadi nasib kita hari itu beruntung apa enggak ditentukan sama 1 jam kita setelah subuh. Maka ibu dan bapak semua, ini nasihat buat saya. Utamanya, kalau ibu dan bapak yang mendengarkan hari ini tergerak hatinya untuk mengikutkan, maka ayo kita berbenah diri. Biar apa? Biar kita termasuk orang-orang yang betul kemudian beruntung, bahagia, ya kan, lebih baik dalam hari-hari kita menyambut bulan suci Ramadan. Ya, karena zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Ini petunjuk bagi orang bertakwa. Bukan bagi orang muslim, ya. Bagi orang bertakwa. Siapa orang bertakwa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang beriman, mengimani yang gaib. Keberkahan Ramadan itu gaib enggak, Bu? Gaib kan? Dan terasa kan? Ya kan? Katanya Ramadan itu berkah, di mana ya berkahnya? Terasa. Maka butuh orang yang beriman memang. Orang yang memang mengimani lah. Ya, surga neraka itu gaib. Gaib. Ada yang udah pernah ke surga? Atau ada yang udah pernah melipir neraka? Belum. Ada yang udah tahu jalan ke surga? Ada yang udah tahu jalan ke surga? Kalau di majelis taklim, ustaznya ngomong, kita juga ngomong. Jadi jalan ke surga nggak kira-kira? Jadi ada yang udah tahu belum jalan ke surga? Udah pernah belum ke surga? Berarti belum tahu jalan ke surga? Kan belum pernah kan? Udah pernah belum? Berarti belum tahu. Semangat. Kalau kita mau ke satu tempat yang kita belum pernah ke sana, belum tahu jalannya, butuh apa? Butuh map ya Pak ya? Butuh Google Map, butuh Waze, butuh Google Map, betul nggak? Ya kan? Kalau kita mau ke satu tempat, Pak Nanoli dan tim kemarin baru pertama kesini ya Pak, pakai Gmap nggak Pak? Berani nggak Bapak kemarin matiin Gmap ya Pak? Nggak akan berani. Kalaupun Pak Nano, misalkan Pak Nano yang nyetir, anggaplah Pak Nano yang nyetir. Handphone di sini di dashboard mobil, yang kebuka Gmap, ya kan? Pertama, berani nggak Bapak membiarkan Gmapnya lowbat Pak? Nggak akan berani. Pasti dicas. Walaupun ada yang lagi ngecas penumpang, nggak bisa Pak Nano dulu, ini lebih penting, betul nggak? Ini lebih penting, ini mati kita nih. Nah gitu kan, ya kan? Terus Pak Nano, kira-kira kalau layarnya kan kadang-kadang layar ketutup, apa yang Pak Nano lakukan? Sering-sering disentuh, betul nggak? Biar tetap online, betul nggak? Terus kira-kira kalau ada yang nelfon, Bapak angkat atau Bapak reject Pak? Skip pasti.
Jimek menuju kawasan Masjid Muslim. Lantas sekarang, karena kita nggak pernah ke surga, kita nggak tahu jalan ke surga, kita butuh Gmap biar kita nyampe di surga. Lah iya, kalau nggak salah urut jurusan nanti kita, ya kan? Nyasar nanti kita, ya kan? Emang surga itu di langit 1, langit 2, langit 3, langit 4, langit 5, langit 6, langit 7. Waktu di atas langit 7 lagi. Di mana sebenarnya surga itu? Nggak tahu kan kita? Nah, berarti kan kita harus pasang apa Gmapsnya ke surga itu? Apa Gmapsnya ke surga? Yakin ya Gmaps ke surga? Pertanyaannya, kalau Pak Nano tadi takut betul handphonenya sampai mati, dipegang-pegang terus agar Gmapsnya mati, berapa kali Ibu megang nih dalam sehari? Ini Gmaps nih? Katanya Gmaps nih? Berapa kali kita tap-tapnya Quran biar nggak mati, biar nggak tertutup layarnya? Atau jangan-jangan Quran kita tertutup terus layarnya? Nyasar nggak kira-kira hidupnya? Nyampe nggak ke surga? Ya kan? Jadi ini Gmap kita. Karena ini Gmap kita ke surga, karena kita belum pernah ke surga dan tidak ada yang tahu di antara kita nih jalan ke surga. Satu pun di antara kita tidak ada yang tahu jalan ke surga, maka kita butuh Gmap. Kita butuh map, peta, apa namanya, tuntunan untuk sampai ke surga. Tuntunan yang dikasih sama Allah namanya Al-Qur'an. Jangan biarkan layarnya tertutup, buka layarnya. Buka layar. Sebagaimana Pak Nano tadi tak membiarkan layar Gmapnya ketutup, senantiasa dibuka biar nggak nyasar. Ya kan? Jadi mari kita sama-sama banyak buka Al-Quran, kita balik kepada Al-Quran. Yang kemudian belum ikut MIM, ayo Bu, datang MIM, ikut MIM, ngaji. Yang ikut MIM gimana Bu? Enak gak? Interaksi sama Quran itu enak? Enak. Jaminannya dari Allah, bukan dari saya, bukan dari Bebet. Bebet tidak punya kepentingan apa-apa, tidak punya kepentingan apa-apa. Ya kan? Ini Allah jaminannya. Sekarang saya tanya, siapa yang menciptakan kita? Yakin? Berarti yang paling tahu tentang kita itu siapa? Kira-kira nih, mobil saya sedang Toyota. Saya lebih pede servis di Toyota atau di Mitsubishi? Kenapa? Karena yang bikin Toyota. Iya kan? Nah sama. Kita siapa yang menciptakan? Berarti yang paling tahu kita siapa? Berarti yang ngerti kita siapa? Yang paham kita siapa? Yakin? Terus kata Allah, suruh buka Quran. Mau nggak kita? Mau, tapi nggak ada waktu. Mau, tapi, easy day, misalnya. Jadi Pak Bu semuanya, biar kita selamat, ayo kita ikuti kehendak yang menciptakan kita. Kita punya 2 mata karena Allah mau ciptakan kita punya 2 mata. Kita punya 2 kaki karena Allah mau ciptakan kita punya 2 kaki. Tidak ada pun semua di antara kita yang kuasa ngatur-ngatur bentuk kita, betul nggak? Orang yang operasi plastik pun hidungnya teringat mancung dibikin mancung, itu kuasa Allah nggak kira-kira? Kuasa Allah. Kalau kata Allah pas kemudian operasi itu biarkan ke kiri, peot itu. Mau kata dokter terbaik juga kalau kata Allah peot itu, ya kan? Nah, jadi balik, maunya Allah seperti apa kita ikut. Allah maunya kita buka Quran, kita buka. Allah maunya kita belajar Quran, kita pelajari. Allah maunya kita baca Quran, kita baca. Maka kalau yang kita ikuti itu maunya Allah, disitulah Pak Bu semuanya, semua yang terjadi dalam kehidupan kita itu akan diurusi, diberesi, diselesaikan sama Allah. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul. Maka mereka-mereka itulah yang senantiasa dalam petunjuk
Allah saya sampaikan, hari ini kita yang masih susah hidupnya, banyak hutangnya, resah kemudian jiwanya, bermasalah mulu sama tetangga, bermasalah sama pasangan, bermasalah sama anak, bermasalah sama orang tua, bermasalah sama bisnis, bermasalah sama bos, bermasalah sama kerjaan, pokoknya hidupnya runyem. Demi Allah saya sampaikan itu karena dia jauh dari Allah. Itu karena dia jauh dari Allah. Demi Allah saya sampaikan. Kenapa? Karena saya udah banyak melihat dan saya sudah ngalamin, Bu. Saya udah bendera merah sama Allah. Dulu sebelum hijrah saya tuh tak ada urusan sama Allah. Jumawa betul, aku nih hebat, aku dipintar, kekuasaanku banyak, jabatanku banyak, duitku banyak, semua orang butuh aku. Tapi sama istri tidak akur, anak tidak sayang, ya kan? Orang tua sering dilupakan, di rumah jarang, hati tidak pernah tenang, kerjaan maksiat mulu. Begitu semuanya balik bendera merah, ampun ya Allah, serah kau sekarang ya Allah, terserah kau ya Allah, ampun, nyerah ya Allah, ampun. Sama istri makin akur, setiap pulang sekarang dikejar sama anak, ayah, ya kan? Usaha alhamdulillah lancar, ya kan? Alhamdulillah banyak kemudian di lingkungan orang-orang baik, Allah lindungi dari lingkungan orang-orang jahat. Allah sibukkan dalam kebaikan-kebaikan, hati tenang walau badan letih. Alhamdulillah. Jadi Pak Bu, ayah bunda bangga semua, kalau hari ini kita masih resah gundah gulana, itu bukan karena Allah benci kita, tapi kita yang tinggalkan Allah. Di hadis qudsi Allah sudah sampaikan, kalau engkau hambaku datang kepadaku kemudian sejengkal, aku mendatangimu sasta. Kalau kau datang kepadaku berjalan, aku mendatangimu dalam kondisi berlari. Artinya kita cuma perlu membuktikan, ya Allah, aku nyerah ya Allah, balik ya Allah kepada Kau ya Allah, aku lagi buka Quran lagi ya Allah, sholat lagi ya Allah, ngaji lagi ya Allah, puasa lagi ya Allah, kurangi gibah ya Allah, kurangi fitnah ya Allah, jaga di mulut ya Allah, baik sama tetangga ya Allah, baik sama suami, baik sama istri, baik sama anak ya Allah, bisnis yang baik-baik aja ya Allah, kerja nih nggak usah jilat kiri kanan atas ikut segala macam, udah lurus aja ya Allah. Demi Allah, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Jadi balik kemana? Balik ke Allah lewat Al-Qur'an. Maka ibu nabi semua, khususnya ibu-ibu yang ada di Cinaneng, saya ajak lagi yuk di bulan Rajab nih, bulan Sya'ban nih, kita kemudian latih otot kita dalam kebaikan. Mim, ayo saya undang lagi, tambah lagi jamaahnya. Kalau perlu jamaah mim yang 3 kali dalam seminggu tuh sebanyak inilah. Itu, masya Allah, betapa senangnya Allah, betapa lebarnya senyumnya Allah. Nengok hamba-hambanya balik baca Quran, sehingga nanti di bulan suci Ramadan gampang kaki kita melangkah ke masjid, mudah mata kita membaca Al-Quran. Demi Allah saya sampaikan, kalau begitu adanya, maka keberkahan yang akan tiba di Cinaneng Raya ini. Amin. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit yang bisa kita bahas pada pagi hari ini bisa menambah keimanan kita, mempertebal kemudian keistiqomahan kita, bersaudara kita insya Allah dari dunia sampai surga. Amin. Alhamdulillah. Ini sarapannya di dalam ya? Sarapannya oke. Sarapannya katanya di dalam, Bu. Kenapa di dalam? Saya kurang kadang tak enak nengok ibu tuh duduk di veranda, ya kan, nggak elok gitu, ya kan, nggak elok makan sarapan gitu. Jadi kita sarapan di sini, nanti biar dibagikan sama anak-anak, sama santri. Nah, nanti nomor antrian dipanggil untuk ke pasar bahagia, gitu ya. Siap? Ya. Mana sarapannya? Udah ready? Atau kalaupun mau sarapan di luar aja, di sini aja, kita bagikan. Ya, baik. Kalaupun nanti ada kemudian mau sarapan di luar, yang mungkin yang di luar, janganlah dulu.
di teras atau jongkok ya. Saya kadang suka melihatnya ya kan. Nah, terus sekarang ada tempat duduk yang dibikin di sini, nggak boleh duduk di situ. Sekarang juga ada apa, udah ada teras, nah, duduk di teras. Tapi upayakan duduk di sini sarapan, nanti dibagikan, setelah itu nanti baru keluar. Baik, sama-sama kita turun dengan hamdalah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita lanjutkan dengan doa makan. Ya Allah, semoga apa yang akan kami sarapankan ini Kau jadikan kemudian wasilah datangnya energi untuk beramal soleh. Kami hamba yang paling pandai bersyukur, menghadirkan kemudian wasilah hadirnya ketenangan, kesabaran, kebahagiaan dan keistiqomahan dalam beramal soleh. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi ma yang di Zoom silakan ambil sarapan masing-masing. Baik, begitu ya Bunda Bapak yang di Zoom, terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi nanti kita insya Allah di hari Senin di kajian satu doa. Bagi yang mau ikut besok kajian silaturahmi silaturahim orang tua asuh ada di hari Minggu pagi bersama saya besok di link yang sama. Kalau mau ikutan boleh ya. Besok judulnya adalah jadi Muslim yang beruntung. Ya, sampai jumpa di majelis berikutnya. Salam buat keluarga. Jangan bosan jadi orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan dikirim. Yang bapak-bapak di dalam atau di